Okay. So today we are going to learn about expression of wish and hope for 9th grade students by Karasuma Galakia SPD. Yep. Pay attention, please. Ya. Sebelum Pak Guru mulai, ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini penting buat apa? Supaya kalian tahu the purpose of this lesson ya. Jadi kalian harus tahu tujuan dari pembelajaran ini. Kita akan belajar apa saja. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan mana. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Ya. Bisa ambil catatan juga ya. Bisa kalian catat ini sedikit supaya kalian bisa tahu tujuan dari pembelajaran ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan membuat ungkapan atau ucapan harapan atau doa atas prestasi atau suatu kebahagiaan. Ingat, Pak Guru kasih tanda kasih warna putih di sini supaya ini jadi poin penting ini. Berdasarkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dalam ungkapan selamat. Jadi kita akan belajar tentang ungkapan selamat, tapi di sini berkaitan dengan harapan atau doa. Oke. Coba next. So, what are the meanings of wish and hope? What are the meanings of wish and hope? Apa yang dimaksud ya? Apa yang dimaksud atau apa artinya dari kata wish and hope ini? Kita akan lihat sama-sama. Yep. Okay. Wish is keinginan or impian. Jadi wish itu sama dengan keinginan atau impian di dalam bahasa Indonesia atau bahasa ya. And hope itu adalah harap atau harapan ya dalam bahasa Indonesia sendiri. Jadi wish dengan hope, keinginan, harap atau harapan. Jadi ada perbedaan ya. Kalian ingin dan harap itu beda sekali. Berbeda, ada perbedaan di situ. Ya, this is the definition of wish. Wish diungkapkan saat kita ingin mengucapkan keinginan atau ekspektasi kita pada seseorang atau sesuatu atau diri kita sendiri dengan kemungkinan atau possibility realisasinya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Ya. Jadi dia punya kemungkinan untuk realisasi dari ini keinginan ya. Kecil sekali dalam presentasi. Gitu. Jadi wish itu sama macam kita omong tentang kita punya mimpi, kita punya desire apa sih macam ya seperti itulah. Pokoknya tidak tahu dia punya penjelasan yang lebih banyak dalam bahasa Indonesia. Intinya ya kalian berbicara tentang kalian punya mimpi ya, tentang kalian punya impian tentang sesuatu gitu, yang kalian inginkan. Tapi bisa saja dia punya realisasi itu atau terjadi di masa depannya bisa tidak ada sama sekali atau memang kecil begitu kemungkinan ya. Jadi seperti itu. Contohnya, for the example, ya, sini ada dia punya language features, fitur bahasanya, fitur kebahasaannya ada wish plus noun, ya, wish plus noun yang sama dengan dalam bahasa Indonesia keinginan atau mimpi atau impian ditambah kata benda. Noun is kata benda atau kata ganti orang atau kata ganti hewan dalam bahasa Indonesia. Seperti itu ya, nah ya. Okay, so here's the example. I wish you luck on your exam. I wish you luck on your exam. I wish you luck on your exam. Ini artinya saya berharap atau ingin
mengucapkan begitu ya. Saya mau Anda untuk berhasil. Luck ini bisa beruntung, bisa berhasil on your exam. Exam inilah kependekan dari kata examination. Examination is ujian atau ulangan dalam bahasa Indonesia. And then the second one is, I wish I had a jet plane. I wish I had a jet plane. Saya bermimpi bahwa saya sudah punya sebuah jet plane. Jet is jet. Plane is pesawat. Pesawat, jet. Saya bermimpi, saya ingin bahwa saya sudah punya, kalau saya sudah punya sebuah pesawat jet, atau artian yang bagus dalam bahasa Indonesia, saya mau ada sebuah pesawat jet begitu. Nah, yang tadi Pak Guru bilang, realisasinya bisa saja kecil atau tidak ada sama sekali. Contohnya, kalau kau cuman minta maaf ya, pekerjaannya mungkin hanya pilih-pilih sampah, baru kait-kait kau bilang, saya kepingin punya pesawat jet. Nah, itu nama ya bisa jadi kau gila atau memang kau hanya mimpi. So that's it. And then the third one is, I wish my bird could fly. I wish my bird could fly. Nah, ini opsional lah. Kalau contoh dia punya burung ini bilang memang sayapnya patah atau memang terlahir cacat, dan sayap memang kecil. Jadi dia bermimpi bahwa I wish my bird could fly. Saya bermimpi atau saya ingin coba saja saya punya burung ini dia bisa terbang. Ya, contohnya seperti itu. And then the fourth one is, I wish, saya bermimpi, saya ingin, I wish he itu adalah kata ganti untuk dia laki-laki. I wish he could be my best friend. Saya ingin dia bisa jadi teman baik saya. Ya. Jadi seperti itu. Kalian bisa lihat sedikit untuk untuk bisa catat dan bisa coba cari tahu dia punya arti. Oke. Ya, jika sudah, kita akan lihat pengertian lain lagi. Ya, wish juga dapat dipakai untuk mengucapkan selamat ulang tahun, selamat siang, mengajak untuk memberi semangat atau selamat atas perayaan tertentu. For the example, I wish you a very happy birthday. Second one is, wish me luck. Wish me luck. Tadi I wish you a very happy birthday. Kalian sudah pasti connect ya apa dia punya maksud ya. Saya mengucapkan padamu selamat ulang tahun ya. Terus wish me luck. Semoga atau doakan saya berhasil. Wish. I wish you all the best. Saya mendoakanmu yang terbaik. Saya mengharapkanmu yang terbaik saja. I wish you a Merry Christmas. Okay, wait a minute. Yap. Jadi seperti ini tadi ya. Jadi dia bisa juga bukan hanya untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin dia punya realisasi kecil, tapi bisa juga kita pakai untuk membuat sebuah ungkapan untuk selamat ya, memberi semangat kepada orang, memberi selamat atas hari atau perayaan tertentu. Kita bisa pakai wish ya. I wish you a very happy birthday. Wish me luck. I wish you all the best. I wish you a Merry Christmas, and so on.
Wish plus to infinitive. Wish plus to infinitive. Keinginan atau mimpi tambah kata kerja infinitif. Nah, kata kerja infinitif itu kata kerja yang seperti contoh, kita ambil contoh macam sit yang duduk ini. Kita pakai kata infinitif sit. To sit. Nah, seperti itu ya. Atau baca, read. To read, seperti itu ya. Karena read, sit atau maybe eat ya, yang makan itu adalah sebuah kata kerja. I wish to got an A on my exam. I wish to got an A on my exam. Saya berharap atau bermimpi untuk mendapatkan nilai A pada saya punya ujian. Seperti itu ya, untuk bahasa sederhananya seperti itu. Next one, Umbu Atok wishes to make a Gundam. Umbu Atok wishes to make a Gundam. Umbu Atok berkeinginan atau bermimpi untuk membuat sebuah Gundam. Gundam itu adalah robot yang ada di kartun Jepang ya. Seperti itu. Dia pakai wish. Begitu. Kenapa tidak pakai hope? Karena wish tadi Pak Guru bilang realisasinya sangat kecil begitu. Ya. Umbu Atok yang sekarang tidak bisa untuk membuat sebuah Gundam yang robot yang begitu rumit. Ya. The next. Ya. Those university students wish to sit at parliamentary chair. Nah, ini agak lebih rumit sedikit, lebih kompleks ya. It's a little bit complex than the last one. Those university students, para mahasiswa-mahasiswa universitas itu bermimpi atau berkeinginan untuk duduk di kursi parlemen. Ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu ya artinya bermimpi untuk duduk di kursi parlemen. Coba lihat baik-baik dia punya contoh kasus di sini ya, dia punya contoh kalimat ya. Di sini dia bilang I wish to got. Got ini adalah bentuk kedua atau bentuk pas dari kata get. Jadi I wish to got, bukan to get lagi. Kenapa pakai bentuk kedua Pak Guru? Karena dia bermimpi sudah dapat. Begitu ya. Dia bermimpi sudah dapat padahal belum begitu. Belum ada sama sekali dan mungkin dia tidak dapat gitu ya. Jadi dia bilang I wish to God, bukan I wish to get. Begitu juga contoh yang seperti di bawah ini. Umbu Atok wishes to make, bukan to make yang pakai K ya. Umbu Atok wishes to mate. Mate ini adalah bentuk kedua dari kata make. Ya. Jadi itu perhatikan baik-baik. To mate bukan to make. Jadi dia bermimpi untuk sudah membuat begitu. Sebenarnya belum begitu atau tidak sama sekali. Tapi dia cuma bermimpi saja. Andaikan dia bilang begitu. Saya bisa buat Gundam, macam begitu. Itu contoh. Sederhananya seperti itu. Dan lihat di sini Umbu Atok wishes. Kenapa tidak pakai wish Pak Guru? Kenapa tidak pakai wish? Pak Guru rasa kayaknya Vera ada orang Chelsea pasti sudah tahu. Fanny. Kenapa dia pakai tambahan ES di belakang? Ingat kembali pelajaran di kelas 8. Jangan lupa tentang simple present tense ya. Kita coba untuk pindah ke slide sebelah. Oke, on to the next one. Ada wish plus to be. Ada wish plus to be. To be itu sama dengan adalah, tapi bukan itu arti sebenarnya ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada dia punya pengertian sebenarnya, hanya to be saja. Wish itu keinginan atau mimpi atau impian ditambah dengan kata to be. Contoh, first one is I wish to be an astronaut. I wish to be an astronaut. Saya bermimpi atau berkeinginan untuk menjadi seorang astronot. Gitu. I wish. Bisa saja.
Bisa saja terjadi, bisa saja tidak, begitu. Tapi kemungkinan yang terjadi mungkin kecil karena jadi astronot itu bukan hal yang mudah, begitu ya. Next, the second one is Grace wishes to be a princess. Grace wishes to be a princess. Grace bermimpi atau berkeinginan untuk menjadi seorang putri. Itu contoh sederhananya. Apakah Grace bisa menjadi seorang putri? Bisa saja kalau dia anak dari raja siapa, begitu. Ya, bukan Raja Prelio atau lain-lain, tapi ada banyak ya raja-raja, mungkin contoh Raja Inggris mungkin. Tapi kan Grace kan bukan anaknya Raja Inggris, begitu ya. Jadi dia hanya bermimpi saja to be a princess. And then the third one is my friends wish to be successful designers. My friends wish to be successful designers. Teman-teman saya bermimpi untuk menjadi desainer yang sukses. Seperti itu. Itu contoh sederhana ya. Kalau kalian ambil poin-poin atau catat yang penting-penting, jangan terlalu banyak karena capek di kalian juga nanti. Cari yang betul-betul kalian rasa, oh ya, satu contoh bisa untuk satu language features ya. Macam contoh wish dan to be, kalian bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang ini, terserah. Ya, itu dari kalian saja. Next, ya. Wish plus that plus could or would. Nah, ini agak sedikit kompleks ya. It's a little bit complicated. Wish plus that plus could or would. Jadi ada kata keinginan atau impian ditambah kata bahwa, that ini adalah bahwa, plus kata ada dalam kurung sini sudah, dapat atau akan. Jadi could dengan would ini adalah bentuk kedua, bentuk lampau dari kata can dengan kata will. Ingat itu baik-baik ya. Jadi jangan sampai lupa lagi. Ini Pak Guru sudah kasih tahu dari kelas 7. Jadi can bentuk lampaunya dia adalah could, will bentuk lampaunya adalah would. Ingat itu. Kita lihat dia punya contoh. I wish that he would find a better job. I wish that he would find a better job. Saya berharap bahwa dia, atau saya bermimpi, saya berkeinginan bahwa dia sudah dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik. Jadi, saya berkeinginan atau bermimpi bahwa ia dapat atau sudah dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik. He will find a better job. Begitu. Jadi wish that, ada wish that, terus he would, sudah akan, gitu ya, akan dapat menemukan. Second one is she wishes that she could make her parents happy. She wishes that she could make her parents happy. Oke, Pak Guru mau tes. Coba Vera, can you please translate it for me? I will ask you to unmute. Saya akan meminta Anda untuk Oke, Retno sabar sedikit. Retno bisa dapat contoh yang kedua. Coba Vera. She wishes that she could make her parents happy. Can you please translate it for me in bahasa? Dia berkeinginan Ayo. Dia berkeinginan atau bermimpi bisa juga. Ya. Bahwa
bahwa akan Ya, terus jangan takut untuk buat kesalahan. Do not afraid to make mistakes. akan Ya. Make. akan beres. Ya. Akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, happy. Parents ini apa kira-kira? Parents. Parents. Ayo. Apa parents ya? Oke. Intinya orang tua. Orang tua. Oke, baik. Ya. Kalau Pak Guru kasih hilang S di sini, kira-kira jadi apa? Kasih hilang S. Di kata parents. Kalau hanya parents saja. Orang. Jadi tidak pakai kata tua di belakang. Parent. Parent apa? Ingat itu hari Pak Guru bilang yang singular dengan yang plural. Jangan lupa nak. Kalau tambah S di belakang artinya dia lebih dari apa? Lebih dari cinta atau lebih dari apa? Lebih dari satu. Kan tidak mungkin orang tua cuma satu orang saja begitu ya. Ada bapak, ada orang. Ada bapak, ada tante, Mama. tidak? Atau ada bapak, ada mak? Tidak. Nah, jadi ada bapak, ada tante lagi. Ada bapak, ada mama. Nah, kalau dia punya S, Pak Guru kasih hilang satu, berarti cuma ada satu orang tua saja. Mungkin saja bapaknya telah tiada atau mamanya, ya. Jadi hanya parent saja. Tapi karena ada dua orang, maka sebagai huruf S di belakang. Ini jamak, ya, plural. Jangan lupa. Oke, terima kasih Vera. Next. Oke, Pak Guru akan mute kembali ya. Yep. We wish that we could make it to the grand finale. Okay, does anyone can translate it for me? Siapa yang bisa translate ke saya, tolong angkat dia punya tangan pakai emoji yang ada di fitur Zoom. Ayo. Does anyone can make it? We wish that we could make it to the grand finale. Anyone? Makanya kalau duduk begini jangan lupa dengan kau punya kamus. Gitu loh. Pukul tes tanah. Oke, Retno. Sabar ya. Retno. Mana Retno ini ya? Iya. Coba Retno. Tolong aktifkan kau punya audio dulu Retno. Supaya Retno bisa jawab. Retno, hello? Is anybody out there? Ayo, bagaimana? Atau ada lagi yang bisa selain Ratu mungkin? Silakan. The time has been given. Oke, Henry. Oke, silakan Henry. Pak Guru ada minta kau untuk aktifkan kau punya audio. Kami berharap bahwa kami dapat membuat itu
dapat melakukan itu untuk babak final. Untuk babak final. Oke. Tidak buruk, lumayan, keren juga. Tepuk tangan dulu buat Anda. We wish that we could make it to the grand finale. Ya, oke. Terima kasih Henry ya. Tolong matikan kembali Henry punya audio. Yep, thank you. Nah, sekarang kita lihat. We wish. Kami berharap, kami berkeinginan bahwa kami sudah dapat ya maksudnya, Pegur pakai kata dapat saja. Dapat melaju, ini maksudnya melaju ya, make it, dapat membuatnya to the grand finale. Kalau dalam artian lurusnya dia bilang make it itu membuatnya, tapi kalau dalam artian konteks keseluruhan grand finale. Nah, grand finale ini adalah grand final gitu. Ya, grand final. Jadi puncak dari satu acara. Jadi dia bilang kami berharap bahwa kami dapat melaju sampai ke grand final. Ya, make it ini bisa artinya membuat itu atau membuatnya, tapi dalam konteks keseluruhan teks melaju ya, artinya kami bisa masuk grand final begitu. Ya seperti itu. Kita next lagi ya, kita coba untuk buat yang berikutnya. Hope. Nah, sekarang kita sudah masuk di hope. Tinggal sedikit lagi kita punya pelajaran. Hope diungkapkan saat kita ingin mengucapkan harapan pada seseorang atau diri kita sendiri dengan kemungkinan atau possibility realisasi yang lebih besar atau bisa saja dapat terjadi. Jadi kalau wish tadi realisasinya kecil atau tidak dapat terjadi, hope ini realisasinya lebih besar ya, atau bisa saja dapat terjadi. Jadi ada perbedaan tadi. Kalau wish ya dia punya possibility kurang, tapi kalau hope it's more than that. It can be happen. It will happen. Maybe someday. Ya. Jadi seperti itu. Silakan ambil kalian punya pena dan mungkin catat beberapa hal yang penting di sini. Ini sangat-sangat penting buat kalian. Just like that. Okay. Yep. Go to the example. Hope plus to infinitive. Tadi Pak Guru terjelaskan yang apa infinitive. Harap atau harapan ditambah kata kerja infinitive. Next. I hope to get. Nah, get ini adalah dapat ya. Dapat yang dapat begitu. Bukan dapat yang oh saya dapat ini, saya dapat, bukan begitu ya. Ini dapat yang betul-betul kata kerjaan. I hope to get an A on my exam. Saya berharap. I hope to get an A. Saya berharap untuk dapat nilai A pada ujian saya. Contoh seperti yang tadi di wish ya. Next. She hopes to find a better job. She hopes to find a better job. Dia berharap untuk menemukan sebuah pekerjaan yang layak atau yang lebih baik. Itu contoh. Ya, itu dia punya contoh. They hope to fight. They hope to fight. Ingat, fight ini, find, get adalah kata kerja. Ya, verb. Ingat baik-baik. They hope to fight better at Mobile Legends competition. They hope to fight better at Mobile Legends competition. Okay. Does anyone know the meaning of this sentence? Ada yang tahu? Silakan. Tolong terjemahkan ke Pak Guru dulu. Ini yang kata di bawah ini. Kata lagi, kalimat maksudnya. Tolong angkat tangan kalau tahu. Ada? Silakan. Jessica Sulung, bagaimana? Coba Pak Guru tes sama Jessi dulu.
Coba Jesse. Ya. Mereka berharap untuk masuk ke kompetisi Mobile Legends. Oke, untuk masuk. Sekarang Pak Guru mau tanya sekarang. Fight ini apa artinya dalam bahasa Indonesia? Bertarung, Ya, berkelahi. ya bisa juga. They hope to fight. Ayo, Mereka kita- berharap. Mereka berharap untuk masuk dalam pertandingan kompetisi Mobile Legends. Nah, sudah hampir benar. Tinggal tarik 99% dari itu. Tapi ya lumayan lah, sudah lumayan. Pak Guru kasih aplaus buat kau dulu. Keren. Oke, Pak Guru akan jelaskan sama Jesse ya. Tolong mute kembali itu apa? Audio. Yep, thank you. They hope to fight better at Mobile Legends competition. Mereka berharap untuk berjuang atau bertarung lebih baik lagi. Lebih baik lagi pada kompetisi Mobile Legends. Mereka berharap untuk bertarung lebih baik lagi. Better itu lebih baik ya. At Mobile Legends competition. Pada kompetisi Mobile Legends. Seperti itu. Untuk bertarung. Kan di dalam Mobile Legends itu kalian bukan hanya sekedar duduk tengah macam main catur, tidak. Kalian tekan-tekan itu tombol analog itu. Ya, meskipun game buruk tapi banyak yang peminat. Oke, kita jump to the next one. Hope plus to be. Harap atau harapan ditambah dengan kata to be. Yep. I hope to be a smartest student in the class. Saya berharap untuk menjadi seorang murid yang paling pintar. Smartest itu yang paling sudah. Kan ada smart, ada smarter, ada smartest. Ya. Saya berharap untuk menjadi murid yang paling pintar di dalam kelas. I hope. Next, she hopes to be a successful entrepreneur. She hopes to be a successful entrepreneur. Entrepreneur ini kata tambahan buat kalian adalah pengusaha di dalam bahasa Indonesia. Begitu ya. Entrepreneur. Pengusaha. She hopes, dia berharap, dia perempuan itu ya. She hopes to be a successful entrepreneur. Dia berharap untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan the last one is we hope to be a great team. Kami berharap untuk menjadi sebuah, ingat, tim yang luar biasa, tim yang hebat, tim yang solid mungkin. Seperti itu. The next. Yep. Hope plus that. Ada hope, ada harapan, tambah dengan kata bahwa. I hope that my parents are always happy. Saya berharap bahwa orang tua saya selalu bahagia. I hope. Ya. Jadi ingat tadi Pak Guru bilang hope itu untuk contoh kasus yang dia punya realisasi lebih besar. Ya. Mungkin dia bilang dia berharap untuk membahagiakan orang tuanya saat dia rasa, oh kemungkinan saya sudah bisa kasih bahagia sama orang tua, saya sudah ada uang lumayan, saya sudah gaji cukup atau bagaimana, saya sudah bisa buat kasih bahagia sama orang tua. Atau saya sudah lulus dengan peringkat 1 umum sekolah mungkin. Ya, jadi bisa memakai kata hope di sini. I hope that my class will always be a good class. Saya berharap bahwa kelas saya akan selalu menjadi kelas yang baik. Kelas contoh buat yang lain. Bukan kelas yang bacot banyak begitu, tidak ya. Richard hopes that he can cook a delicious fried chicken. Richard berharap bahwa ia dapat, he can di sini ya. Ingat tadi. Kalau yang pakai hope itu dia kebanyakan pakai kata kerja pertama ya, verb one. Kalau wish tadi pakai kata kerja
yang telah lampau, kata kerja kedua. Ingat itu. Kalau can tadi di wish pakai jadi could, dan kalau di hope can tetap can. Jadi Richard hopes that he can cook a delicious fried chicken. Richard berharap bahwa ia dapat memasak atau membuat sebuah atau satu menu ayam goreng yang enak. Okay, the next one is they hope that they will be in the same school after they graduate. Yang terakhir ini, Pak Guru minta tolong coba siapa ya? Pak Guru minta ketua. Aha, ketua kelas ada di sini, tidak kasih aktif video tadi. Oke. Coba, ketu. Our chief. What is it? Wah, ya sampai gitu dia sudah tidur ini. Halo, ketua. Wah, ketua menghilang ini. Bagaimana? Coba yang lain. Kita coba Gladys. I hope that my parents are always happy. Dan segala macam. Coba yang bagian sini. Pak Guru minta Gladys untuk coba translate ini ke dalam bahasa. Oke. Oke, tadi ada yang bilang Pak Guru contoh hope-nya tidak ada. Oke, itu mungkin gara-gara apa ya, jaringan atau bagaimana. Gladys, bisa? Mereka berharap akan berada di sekolah. Mereka berharap akan berada di sekolah yang sama setelah mereka lulus. Oke, that's nice. Tidak ada kesalahan dalam terjemahan ini. They hope that they will be in the same school after they graduate. Mereka berharap bahwa mereka akan berada di sekolah, in the sekolah yang sama, in the same school after they graduate, setelah mereka lulus. Seperti itu ya. Oke, just tadi ada yang bilang contoh hope tadi. Ini tadi ya. Apakah dari sini tidak kelihatan tadi dia punya contoh atau bagaimana? Tolong kasih jempol dulu. Oke. Kalian bisa sambil tulis ini.
Jika sudah, Pak Guru akan kembali. Dia punya slide lagi ya. Ya, ini ada hope yang plus to be. Aduh, sorry. Yeah, I hope to be a smartest student in the class. She hopes to be a successful entrepreneur. We hope to be a great team. Entrepreneur tadi yang Pak Guru kasih tahu. Entrepreneur itu adalah pengusaha. Ingat baik-baik. Ya, yang ketinggalan tadi kita punya Zoom. Nanti Pak Guru akan buat ini dalam video dan kalian bisa nanti cek di kanal YouTube-nya sekolah. Nanti kalian bisa download, bisa nonton. Dan kalau bisa ya, tolong share juga supaya kita punya akun ini makin besar dan banyak orang yang tahu dan dapat pelajaran. Ya, seperti itu. Ada Samuel T. Sumba Timur NTT. Pak Guru saya ketinggalan. Iya, nanti ada di video lanjutan ya. Rosalia Malu, Pak Guru saya ketinggalan. Iya, nanti kau tunggu saya. Intinya Pak Guru coba usaha untuk kalian bisa tetap dapat KBM seperti biasa tapi virtual ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini yang tadi ya. Oke. So, here's the last one and it's the end. Ini adalah punya akhir dari kita punya pelajaran hari ini. Nanti Pak Guru akan coba kasih masuk ini di YouTube supaya kalian juga bisa lihat kalian punya muka sendiri nanti di sana. Ya.